Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali membahas tentang masa depan yang sedang menggerogoti Yusuf Mansur. Bahasan kita adalah bagaimana Yusuf Mansur itu kehilangan atau uangnya itu bisa menguap, terbang dengan dia sendiri tidak bisa mengontrolnya. Salah satunya begini, Yusuf Mansur karena dia mudah mendapatkan uang, dia merasa ya uang-uang di kantong orang tuh uang dia gitu. Nah sekarang setelah dia sukses memindahkannya dari kota amal masjid, mungkin juga uang laundry santrinya, mungkin nanti dengan cerita investasi, ya seperti yang pernah kita ceritakan itu, ada debt collector dulu pernah membuntuti Yusuf Mansur supaya mengembalikan uangnya, karena Yusuf Mansur berhutang saat itu 20 miliar. Ini cerita jangan dibayangkan cerita-cerita ustadz ini. Ini cerita orang-orang yang sangat rakus mengejar dunia, akhirnya juga dia terjerembab gitu. Kadang-kadang bisa terjatuh di dalam kubangan hutang. Nah, ada orang pernah mengikutinya. Itu sekali tampil Yusuf Mansur itu, dia tidak kurang, kadang-kadang bisa mendapatkan uang 2 miliar. Jadi Yusuf Mansur merasa uang itu gampang buat dia. Nah, nanti sebagian uang itu, dia kan obsesinya mempunyai tanah sebanyak-banyaknya. Kalau bisa mempunyai resort, kan dia pernah ngadu ke Tuhan kan, nah, dia punya resort, itu dia bayar DP dulu. Misalnya nih, seperti cerita Hotel City, itu dia bayar DP. Setelah itu, kan masih ada sisa tuh, misalnya nih, masih nyisa katakanlah 7 miliar, ini nggak bayar-bayar lagi. Nah kehebatan dia, karena dia membawa label ustadz, itu modus penipuannya orang ya tidak, orang lalai gitu, nggak terlihat gitu. Jadi akhirnya nanti bersengketa di pengadilan. Nah karena orang tidak punya alat bukti, kadang-kadang di sana itu senjata Yusuf Mansur. Jadi dia mengambil hak orang lain, mungkin juga dengan cara tanda kutip ya memindahkan tangan, mengalihkan tangan tanah gitu. Itu dengan bermodalkan senjata ustadz. Jadi tamengnya ustadz gitu. Ya tat, orang kan gitu aja, ntar gue bayar ya gitu. Tapi ada juga beberapa tempat jemaah tuh kritis. Dia bikin surat perjanjian dengan detail gitu. Yusuf Mansur terdesak, dia harus tanda tangan. Nah begitu jatuh tempo, kan dia banyak dihajar di mana-mana nih. Uangnya masuk tidak seperti yang dia harapkan gitu. Nah di situ kadang-kadang dia kena uang prestasi, uangnya bisa hangus. Maka dalam cerita-cerita Yusuf Mansur pasti urusan uang itu nggak beres. Nah kalau suatu tempat nih nyangkut, hilang gitu. Nyangkut lagi, hilang, dia kan nggak ngomong. Jadi sebenarnya ya dia ambil dengan cara-cara begitu, nanti Allah mengatur lagi cara hilangnya yang dia juga sakit hati gitu. Kok hilang ya? Tapi dia kan nggak berani cerita. Misalnya ya, uang di rumahnya mungkin ya diambil orang, atau mungkin juga saudaranya yang ngambil. Cuma dia kan nggak berani ngomong. Bilang aja diambil malaikat gitu. Selesai kan? Rumahnya kan cerita lu kemalingan, bahasa di koran, rumahnya kemalingan. Terakhir dia ralat, itu sebenarnya malaikat dia utus Tuhan untuk ngambil uang. Walaupun itu tidak masuk akal. Masa malaikat butuh uang gitu. Itu Tuhan ngutus malaikat untuk ngambil uang. Apa cerita-cerita begini ini? Tapi ya itulah Yusuf Mansur. Kadang-kadang orang ya untuk mendengar ketawa-ketawa akhirnya tertipu juga. Dia begitu caranya dia. Terus cara-cara lain dia rugi di teman-teman lain, kan dia malu kalau cerita. Di pasar modal misalnya, kita tahu dia tuh dia membeli saham apa gitu kan.
Kan rugi dia. Cuma berapa rugi, kenapa rugi, dia kan tidak pernah bercerita kepada jemaahnya. Ceritanya kan untung terus gitu. Untung terus ceritanya. Nah sekarang menghadapi orang dah tahu di mana-mana, image sudah melekat kepada dirinya gitu. Dia susah sekarang untuk mengembangkan jurusnya mencari uang sedekah. Coba di masjid mana gitu. Paling-paling masjid yang dia bangun di pesantrennya, dia leluasa di sana bercerita. Cuma apa dapat duit sedekah dia dari situ? Enggak. Wali santri misalnya nih, yang diarab-arabkannya. Kalau ada wali santri yang kaya itu kan jadi sasarannya gitu. Terus sekarang orang udah tahu santrinya makin lama makin menurun. Tahun kemarin itu relatif tidak bisa menutupi kos operasional pondok gitu. Jadi sekarang dia pening juga. Pening juga dia. Begitulah cara uangnya itu menguap gitu. Hilang. Tanpa bisa dia cegah juga. Dia ikut pasar modal. Saham tau-taunya anjlok. Ya kan? Dia beli berapa miliar gitu. Kita kan nggak tahu juga berapa ruginya. Tapi yang jelas begitulah filosofi kehidupan Yusuf Mansur itu. Uangnya juga menguap kemana-mana. Jadi dia bayar tanah, kan gak dilunasi sama dia. Nah orang yang pintar, itu juga menyiapkan perangkap, bagaimana nih kalau nanti terjadi wan prestasi. Nah, begitu caranya, dia gak bayar. Udah hilang duitnya. Misalnya DP, dia berani itu bayar DP cepat itu kalau dianggap tanah itu tanah yang bagus. Waduh, tahu dia orang ini lagi butuh uang. Kadang-kadang itu bayar DP itu Sumanso cepat sekali. Bisa-bisa jam 12 malam juga dia kirim. Nah begitu saat ketika dulu-dulu tuh orang kan enggak, ini ustadz nih pasti dia bayar beres lah, enggak perlu disiapkan perjanjian yang detail gitu. Tapi belakangan setiap dia beli tanah, orang menyiapkan perjanjian yang detail. Kalau enggak bayar tepat waktu kena wan prestasi. Sesuai waktu yang ditentukan nggak bayar, uangnya hilang gitu. Nah sebanyak tuh tanah Yusuf Mansur dia kan juga nggak sempat baca secara detail tuh. Oh rupanya tersangkut dia. Nah, hilang juga duitnya gitu. Jadi begitu cara Allah mengambil uang dari tangan Yusuf Mansur. Baik yang dia akuinya sendiri maupun nanti yang dia terpaksa diam-diam agar cerita ini tidak terbuka. Dia bangun masjid misalnya, namakan masjid dengan nama dia, Masjid Al-Mansur. Tapi tanahnya kan belum lunas ternyata. Orang menuntut. Kalau dulu orang malu gitu. Oh masa lo untuk masjid hitungan juga. Terus sekarang enggak. Itu kan jual beli. Lu bangun masjid yang dapat pahala lu kan begitu kata orang sekarang ini. Enggak bayar ya digugat. Apalagi soal tanah di Jabodetabek ini kan harganya terus naik. Jadi orang nggak peduli itu. Mau ustadz yang beli nggak dibayar saat jatuh tempo, orang mulai menggugat sekarang ini. Apalagi Yusuf Mansur itu orang udah kenal di mana-mana dengan image yang melekat kepada dirinya. Jadi itulah kita lihat, ya jangan kita ya untuk memupuk diri kita ternyata ketika seseorang meminta hak-haknya, Allah juga memperlihatkan kekuasaannya. Dicabutnya uang itu dengan caranya sendiri. Gitu. Hilang di sini, hilang di situ. Dia nggak baca peraturan, nyangkut juga dia. Habis, bisa-bisa nanti habis juga. Yusuf Mansur hari ini masih boleh menepuk dada, coba hancur. Kan bisa-bisa gitu-gitu dia. Tapi coba lihat, itu baru dari sisi hal-hal yang material. Belum hal yang imaterial. Imaterialnya apa gitu? Dikasih sakit oleh Allah, ya kan? Kasih sakit. Yang berobat nanti susah dia gitu. Keluarlah uangnya banyak untuk memperbaiki atau mengobati dirinya. Itu belum lagi dia nanti kena masalah-masalah besar. Kan cerita dia bayar pajak. Ya kalau uang sedekah kita yakin nggak bayar pajak dia. Yakin saya. Delep aja sendiri tuh uang sedekah, dia pikirkan begitu.
Sebagaimana dia mendapatkan uang dari orang tuanya mungkin. Tapi ingat ya, Allah itu maha bijaksana. Alimun khabir. Kita akan percaya itu. Allah itu maha berilmu dan maha bijaksana. Khabir. Maha kata-kata bihamkan nih, sangat pengertian Allah itu. Jadi begitu banyak orang yang dianiaya sama dia, Allah bukakan pintu-pintu bagaimana uangnya itu keluar gitu. Jadi begitulah Yusuf Mansur sedang mencoba, kalau dalam bahasa politiknya, menggantang asap gitu. Dia sedang mengarungi asap. Ya, asap mau dikarungi ya bagaimana? Pastilah ada lubang-lubang kecil di mana asap itu akan menguap gitu. Mudah-mudahan ini contoh yang baik buat kita, buat para pemirsa di mana-mana yang telah dirugikan oleh Yusuf Mansur. Mari kita lihat terus bagaimana cara Allah yang maha bijaksana mengambil harta itu dari genggaman Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.